Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi 31A8. Pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran oleh Ismayani, CGP Aceh Utara. Pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran mengambil keputusan lebih berpihak kepada siswa-siswanya agar siswa merdeka dalam belajar, tentu yang bertujuan positif, tidak merugikan siswa ke depannya. Ki Hajar Dewantara dengan semboyan ing ngorso sung tuloda ing madio mangkarso tut murid handayani, artinya di depan memberi contoh, guru pemimpin diteladani, di tengah membangun semangat, guru pemimpin motivasi penyemangat siswa, di belakang memberi dorongan, guru seorang pemimpin penggerak bagi siswanya. Pendidikan diberi sebagai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana nilai-nilai bertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus memiliki nilai-nilai kreatif dalam mengambil keputusan, mencari kebijakan yang kita jalankan dalam mengambil keputusan. Inovatif dalam memilih 4 paradigma, 3 prinsip dengan menggunakan 9 langkah penyelesaian kasus yang terjadi. Kolaboratif dalam mengembalikan suatu keputusan melibatkan warga pemangku di sekolah. Berpihak kepada siswa dalam mengambil keputusan, jangan merugikan siswa di masa yang akan datang. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberi pendampingan pembelajaran, proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengembalian keputusan yang terkait pengembalian keputusan tersebut telah efektif. Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dari kita atas pengembalian keputusan tersebut? Tentunya dibantu oleh sesi coaching di dalam diri kita. Di dalam kita mengambil keputusan dalam pembelajaran, kita harus bisa mengcoachingkan diri kita sendiri tentang apa kendala dan dilema kita agar kita bisa menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan yang tepat, baik untuk diri kita dan lingkungan sekolah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika? Kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Kita seorang pendidik pembelajaran harus bisa menganalisa
kasus sebelum mengambil keputusan. Keterkaitan paradigma termasuk moral atau etika di mana bertentangan dengan nilai kasus yang terjadi. Guru dapat menguasai kompetensi sosial emosional lebih optimal agar dalam menyelesaikan kasus tidak kaku dalam berinteraksi di lingkungan sekolah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tentunya kita harus bisa menyesuaikan kasus dengan paradigma dan prinsip yang akan kita gunakan dalam menganalisa, uji kelayakan, atau menggunakan hal-hal ide kreatif sehingga mencapai keputusan positif, kondusif, aman, dan nyaman setelah merefleksi pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, selanjutnya, apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Banyak kesulitan dalam menganalisa kasus dilema etika. Kita kembali meng-coaching diri untuk menggali ide-ide sendiri, untuk mengambil keputusan dan berkolaborasi dengan kawan sejawat, juga warga sekolah. Bersatu, kita bisa. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dapat pengajaran yang merdeka murid-murid kita? Pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif keputusan untuk mencapai hasil yang diinginkan, atau serangkaian tahapan yang dilakukan dalam mengidentifikasi masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan dari informasi atau data yang diperoleh dari sumber. Bisa jadi ini paradigma yang pasti memilih suatu alternatif dan mengevaluasi keputusan itu butuh pertimbangan. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran mampu mengcoaching dirinya sendiri dan siswa dalam mengambil keputusan yang diambil untuk menghadapi tantangan terhadap penentuan 4 paradigma 3 prinsip yang tepat sebelum masuk ke 9 langkah untuk mengambil keputusan yang bijaksana sehingga siswa memiliki masa depan yang diharapkan. Dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya, Ki Hajar Dewantara dengan memberi contoh guru, pemimpin diteladani,
di tengah membangun semangat, pemimpin motivasi, penyemangat siswa, di belakang memberi dorongan, guru seorang pemimpin, penggerak bagi siswa. Guru harus memiliki filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Guru harus memiliki nilai kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada anak. Keputusan. Yang ketiga, RPP diferensiasi KSI, coaching, adalah serangkaian ilmu guru dalam melakukan pendekatan dengan siswa agar terbentuknya interaksi merdeka belajar di sekolah untuk menggali potensi siswa agar lebih legit. Yang keempat, pengambilan keputusan. Guru mampu memilih 4 paradigma, 3 prinsip yang tepat dengan 9 langkah analisa sesuai ide-ide yang kreatif agar menjadi pemimpin pengembalian keputusan pembelajaran di sekolah. Maka untuk mengendalikan pesawat pendidikan, seorang pilot pemimpin pembelajaran harus memiliki 4 kriteria ini. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis yang dirawat oleh Bukhari tentang seorang pemimpin. Setiap orang adalah pemimpin dengan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap pejabat, direktur, manajer, seorang ayah sekaligus suami, seorang ibu sekaligus istri, semua akan diminta pertanggungjawaban di akhirat atas apa yang dipimpinnya. Begitu juga dengan pilihan Anda terhadap pemimpin yang akan memimpin, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena itulah jangan sampai Anda salah dalam memilih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.